Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yawmal qiyamati fa astaftihu fayaqulul hazinu man anta fa aqulu Muhammad fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Ayyuhal mustami'un al-kiram, santri santriwati pesantren virtual atau guru virtual yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mubarakah ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kita akan melanjutkan dengan pengajian atau halaqah virtual untuk kitab Muhtarul Ahadits. Karena ini pertemuan awal, pertemuan perdana, maka sebelum saya lanjut, sedikit kita perkenalkan ataukah menyampaikan informasi seputar kitab ini, kitab Muhtarul Ahadits. Kitab Muhtarul Ahadits ini adalah salah satu kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari beberapa kitab. Ada yang menyebutkan kitab ini mengambil sampai 6 kitab hadis yang dikumpul dalam buku ini yang disebut dengan kitab Muhtarul Ahadits. Yang kedua, kitab Muhtarul Ahadits ini adalah kumpulan hadis atau asar para sahabat, tabi'in ataukah salafus shalih. Jadi dalam hadis ini, dalam buku ini, bukan hanya secara umum ataukah secara keseluruhan memuat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dalam kitab ini ada juga perkataan dari para sahabat, tabi'in,
ataupun ulama-ulama salafus shalih. Akan tapi perkataan daripada para sahabat ataukah ulama-ulama salafus shalih itu memiliki relevan ataukah hubungan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kitab Muhtarul Hadis ini adalah kitab ataukah kumpulan hadis yang dimulai dengan huruf hijaiyah. Jadi hadis ini disusun berdasarkan urutan daripada huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah berarti mulai dari huruf alif, ba, ta dan seterusnya. Begitupun dengan hadis ini. Hadis ini memiliki kumpulan hadis ini memulai dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dengan huruf alif. Nah, seperti itulah sedikit penyampaian atau pengenalan seputar kitab Muhtarul Ahadits ini. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama berarti hadis yang dimulai dengan huruf alif. Hadis yang berawalan huruf alif. Disebutkan harful alif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astabtihu. Ati babal jannah, saya atau Rasulullah datang babal jannah, datang di depan pintu surga, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fa'astabtihu, dan saya minta dibukakan pintu surga. Fayaqulul hazinu, maka al-hazin, maka penjaga surga berkata, penjaga surga bertanya, man anta, siapa kamu, siapa gerangan? Fa'aqulu, Rasulullah menjawab, Muhammad, saya Muhammad. Fayaqulu, penjaga surga itu menjawab, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Karenamu, umirtu, karenamu aku diperintahkan, alla aftaha li ahadin qablaka, karenamu aku diperintahkan, alla aftaha li ahadin qablaka, tidak membukanya, li ahadin qablaka, untuk seseorang, qablaka, sebelum kamu. Ya, seperti itulah terjemahan dari pada hadis yang pertama dalam kitab Muhtarul Hadis ini. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita pahami atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini dikatakan ati babal jannah, atau hadis ini menyampaikan kepada kita mengenai kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Disebutkan dalam hadis ini bahwa surga itu tidak akan dibuka ataukah tidak pernah dibuka
sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang pertama masuk di dalamnya. Nah, dari situ kita bisa pahami bahwa Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sebagai orang pertama yang bisa masuk ke dalam surga. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah nabi yang terakhir, nabi yang paling terakhir. Akan tetapi diberikan penghargaan, diberikan penghormatan kepada Allah sebagai orang yang pertama masuk ke dalam surga. Nah, berarti di situ kita pahami bahwa Rasulullah itu orang yang istimewa, orang yang memiliki kemuliaan. Karena dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Banyak nabi, banyak rasul sebelumnya yang mungkin ketika kita baca riwayatnya memiliki kedekatan ataukah ibadah yang sangat baik. Mereka memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Akan tapi Rasulullah itu memiliki keistimewaan yang tertinggi sebagai orang yang pertama masuk ke dalam surga. Apa yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Nah, di sini kita pahami karena Rasulullah orang yang memiliki keistimewaan, orang yang memiliki kemuliaan, diberi penghormatan. Tentu kita berharap bisa mendapatkan, kalau bahasa kita, bisa mendapatkan sedikit daripada kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah. Artinya kita bisa mendapatkan sedikit kecipratan daripada apa yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita bisa gambarkan seperti ini. Sering kita gambarkan bahwa ketika kita berteman atau dekat dengan penjual parfum, ya, suatu waktu pasti kita akan kena wanginya. Nah, sama halnya dengan Rasulullah, kan Rasul orang yang istimewa, makanya kita berharap ya bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah disebutkan sebagai syafaatul uzma, sebagai orang yang memiliki syafaat yang tertinggi, yang bisa memberi syafaat kepada umatnya. Maka kita berharap bahwa kita termasuk orang yang bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah termasuk orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki kehormatan. Setidaknya dari kemuliaan yang dimiliki itu bisa menjadi kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Nah, pertanyaan yang muncul, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal yang harus kita laksanakan sehingga kita bisa menjadi orang yang dekat ataukah orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kita bisa gambarkan ketika ada orang yang mengidolakan seseorang. Kalau kita contohkan, ada seorang yang mengidolakan seorang artiska ataukah pemain bola. Ketika dia mengidolakan pemain bola itu, pasti dia mencari apa-apa yang dimiliki pemain bola tersebut. Kalau dia artis, pasti dia mencari atau ingin memaki apa-apa yang dikenakan artis itu. Bahkan berusaha bagaimana bisa bersua, bagaimana bisa berfoto dengan pemain bola itu ataukah artis itu, karena dia mengidolakan. Nah, kita kembalikan kepada Rasulullah. Ketika kita mengidolakan Rasulullah, tentu kita berharap ada hal yang bisa kita lakukan yang bisa menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang saja di antara kita ketika dia mencintai seseorang, fans dengan seseorang, pasti dia berusaha dekat dengannya, memiliki apa-apa yang melakukan atau mengikuti apa-apa yang dikerjakan yang idolanya. Nah, sama Rasulullah, ketika kita mengidolakan, berharap syafaatnya Rasulullah, nah tentu kita harus melakukan hal-hal yang disukai ataukah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Digambarkan dalam hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintai saya, barang siapa yang menyukai saya, kana ma'i fil jannah, maka dia bersama denganku di surga nantinya. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam di surah Ali Imran, atau kita bisa lihat di juz 3. Nah, saya lupa ayatnya. Di juz 3 ini ada di halaman 13. Di sini dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Allah. Nah, caranya fattabi'uni, bagaimana kita mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita melaksanakan, mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ketika kita melakukan itu sudah pertanda bahwa kita termasuk orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting, nah, ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita itu pasti berbalas. Kalau bahasa kita sekarang kan, kadang ada orang menyukai seseorang tetapi itu tidak ada respon sama sekali, atau ke dalam bahasa kita, bahasa anak-anak sekarang, di PHP. Rasulullah tidak. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, kecintaan Rasulullah kepada kita, kecintaan Rasulullah kepada umatnya jauh lebih besar daripada kecintaan umatnya kepada dirinya. Ini terbukti. Disebutkan dalam hadis, pernah suatu waktu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, ketika dia duduk, tiba-tiba Rasulullah itu menangis. Ditanya pada sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan? Kenapa Rasulullah sampai menangis?" Rasulullah mengatakan, "Saya rindu dengan kekasihku." Rasulullah sahabat menjawab, "Kami ya Rasulullah, kamilah kekasihmu, kami sahabatmu, kami orang yang dekat denganmu." Rasulullah menjawab, "Kamu bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabatku. Orang saya rindu kepada kekasihku, man amana bi walam yarani, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, orang-orang yang mengikuti sunnahku, orang-orang yang mencintaiku, walam yarani, akan tetapi mereka tidak pernah melihatku." Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang yang tersebut, orang yang dicintai kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang beriman kepadanya, orang yang mengikuti perangainya, orang yang mengikuti segala tingkah lakunya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mudah kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana kita membiasakan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendengar
asma Rasulullah ataukah nama Rasulullah disebut, kita menanggapinya dengan bersalawat kepadanya. Insyaallah, mudah-mudahan dari salawat itu yang paling mudah mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan dari salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sudah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dari itu Rasulullah pun akan membalas cinta kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita, menggaransi kita sebagaimana sabdanya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, barang siapa yang merutinkan bersalawat kepadaku, kana ma'i fil jannah, insyaallah saya bersamanya ke dalam surga. Itu sebagai yang paling mudah mungkin kita lakukan. Akan tapi bukan berarti kita hanya fokus di situ. Bagaimana segala karakter, bagaimana segala tingkah laku Rasulullah itu bisa kita laksanakan. Bagaimana kita bisa lihat Rasulullah ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dia menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, itu pertanda kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup untuk sementara. Yang terpenting bagaimana kita menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Pertama, bagaimana kita membiasakan dalam keseharian kita membaca salawat. Apapun yang kita lakukan, bagaimana kita barengi dengan salawat. Dan mudah-mudahan dengan itu, dengan salawat kita, dengan apa yang kita lakukan, itu bisa menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah, bisa bersanding, bisa duduk bersama Rasulullah di surganya, di surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil karim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.